Semua gagasan Presiden Prabowo Subianto bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, juga bukan sesuatu yang baru dirancang pada Pilpres 2024, sekedar suguhan kampanye untuk menarik simpati para pemilih. Tetapi gagasan itu merupakan hasil renungan dan pemikiran panjang selama puluhan tahun. Pemikiran itu berasal dari kesaksiannya sebagai prajurit TNI ketika bertugas di lapangan, dipadu dengan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber, serta hasil diskusinya dengan para ahli di berbagai bidang. Gagasan untuk membangun koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP misalnya, lahir dari penemuan-penemuan empiris saat bertugas sebagai prajurit TNI di berbagai desa. Ketika itu Prabowo melihat sendiri bagaimana miskinnya penduduk pedesaan. Namun di tengah kehidupan yang serba kekurangan itu, para penduduk desa yang sebagian besar merupakan petani justru memberikan bahan makanan serta sebagian hasil taninya untuk para prajurit. Kemudian dari penuturan para seniornya, para pejuang Angkatan 45, Prabowo mendapatkan informasi bahwa para petani Indonesia memang sudah terbiasa membantu para gerilyawan pejuang kemerdekaan dengan makanan atau bahan pangan yang mereka miliki. Prabowo merasa heran mengapa para petani yang menjadi penghasil utama bahan-bahan pangan untuk bangsa Indonesia itu justru hidup dalam kondisi serba kekurangan. Padahal hasil jerih payah mereka mampu menghidupi dan menyejahterakan sebagian besar masyarakat Indonesia yang hidup di perkotaan. Keheranan Prabowo semakin bertambah. Setelah berpuluh tahun kemudian, di saat Indonesia sudah mulai bergerak maju, kehidupan para petani tak juga berubah. Para petani dan penduduk desa pada umumnya seakan dibiarkan hidup dalam kemiskinan secara turun-temurun, sehingga mereka pun pasrah dengan nasib yang mereka terima. Melalui berbagai penelusurannya, Prabowo menemukan bahwa sebagian besar uang yang beredar di Indonesia berputar di perkotaan. Sekitar 60% diantaranya berputar di Jakarta, dan 30% lainnya beredar di sejumlah kota di luar ibu kota, sedangkan masyarakat pedesaan hanya kebagian 10%. Sungguh sebuah ironi yang berlangsung berkepanjangan. Padahal menurut Prabowo, 50% penduduk Indonesia berada di pedesaan. Mereka lah yang seharusnya memperoleh bagian terbesar dari kue ekonomi nasional, bukan sebaliknya. Buah pikiran Prabowo ini muncul jauh sebelum dirinya menjadi presiden, bahkan jauh sebelum ia maju berkontestasi sebagai calon presiden dari pemilu-pemilu yang berujung dengan kegagalan demi kegagalan. Prabowo sudah menyuarakan keprihatinannya terhadap kehidupan para petani di desa-desa sejak berpuluh tahun yang lalu. Sehingga ia pun terjun untuk ikut memperbaiki kehidupan petani melalui Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI dan menjadi pemimpin organisasi ini selama beberapa periode. Namun gerak langkahnya sebagai pemimpin organisasi petani tersandung oleh berbagai regulasi dan birokrasi pemerintah yang tidak berpihak pada petani. Sementara sebagai orang yang berada di luar pemerintahan saat itu, Prabowo tidak bisa berbuat banyak. Puluhan tahun yang lalu, Prabowo sudah menyampaikan pemikirannya agar pertanian dijadikan program prioritas nasional. Sebab Indonesia sebagai negara beriklim tropis memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan negara-negara non-tropis. Salah satu keunggulannya adalah panen di Indonesia bisa berlangsung 3 kali dalam setahun. Sedangkan di negara-negara non-tropis atau negara-negara dengan 4 musim, panen hanya bisa dilakukan setahun sekali. Di Indonesia, kata Prabowo, pohon yang ditanam bisa tumbuh besar dalam waktu 10 tahun. Sementara di negara-negara non-tropis, dibutuhkan waktu hingga 30 tahun untuk menunggu pohon yang ditanam tumbuh besar. Selain itu, kata Prabowo, untuk bisa membagi kue nasional secara merata hingga ke desa-desa, kebocoran-kebocoran pemerintahan harus ditutup. Tetapi lagi-lagi, saat menyampaikan pemikiran-pemikirannya itu, Prabowo masih berada di luar pemerintahan. Kedua, semua uang yang beredar di Indonesia, 60% uang itu beredar di DKI. Ya. 60%. Sisanya 30% di kota-kota besar, hanya 10% yang beredar di desa-desa. Padahal 50% lebih rakyat kita tinggal di desa-desa. Berarti rakyat yang kebanyakan itu dia tidak nikmati bagian yang adil dari kue nasional ini. Nah, jadi konkretnya adalah
Ya kita harus robah, ya. Jangan semua diserahkan ke pasar, kita harus arahkan lebih banyak untuk mengangkat sebagian besar rakyat kita, itu yang konkret. Kedua, kebocoran-kebocoran harus kita tutup, ya. Kemudian kita investasi kepada sektor mana yang bisa kita unggul. Nah, sektor yang menurut saya kita bisa unggul justru di sektor pertanian, di sektor agro, ya. Di situ kita bisa unggul. Kenapa saya katakan bisa unggul? Karena Indonesia diberi oleh Tuhan, kita menempati posisi di bumi ini, ya, 11% dari 27% zona dunia yang tropis. Bayangkan ya, seluruh dunia ini yang zona tropis itu hanya 27%. Artinya apa? Kalau zona tropis itu bisa panen 3 kali setahun. Kalau ada musim dingin, ada salju, dia panennya hanya sekali setahun. Kan kita unggul. 3 kali di sana 1 tahun, 1 kali. Pohon di kita 8 tahun sudah besar. Di sana 30 tahun. Ini keunggulan kita. Itulah pemikiran Prabowo jauh sebelum dirinya terpilih menjadi presiden, sehingga tak banyak yang bisa dilakukannya. Untuk bisa melakukan perubahan total di negeri ini, satu-satunya jalan yang sangat memungkinkan adalah menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Itu sebabnya Prabowo berjuang tak kenal menyerah selama 20 tahun dalam pemilu ke pemilu untuk meminta mandat rakyat agar dipilih menjadi presiden. Walau berkali-kali menemui kegagalan, hingga akhirnya sebagian besar rakyat Indonesia memberikan kepercayaan kepada Prabowo pada Pilpres 2024 untuk memimpin 280 juta jiwa rakyat Indonesia. Kepercayaan yang diberikan rakyat tidak disia-siakannya. Prabowo tetap konsisten dengan pemikiran-pemikirannya sejak awal. Sejumlah program prioritas nasional yang dijanjikan pada saat kampanye langsung dieksekusinya setelah ia dilantik sebagai presiden. Tak ada satupun janji kampanye Prabowo yang tidak dilaksanakannya. Program makan bergizi gratis, renovasi besar-besaran 100 ribuan sekolah yang rusak, pembangunan sekolah rakyat berasrama gratis untuk anak-anak dari keluarga termiskin, hanya beberapa di antaranya. Begitu pula pembangunan 80 ribu koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP untuk menghidupkan perputaran ekonomi di desa-desa, serta pembangunan ribuan desa nelayan. Untuk para petani, Prabowo mempermudah pengadaan pupuk bersubsidi yang sebelumnya sulit didapat dengan memutus mata rantai distribusi pupuk yang selama puluhan tahun berada dalam cengkraman para birokrat dan tengkulak. Produktivitas para petani ditingkatkan melalui modernisasi pertanian, dan hasilnya produksi beras Indonesia pada 2025 mencapai angka 34,69 juta ton atau meningkat sebesar 13,29% dibandingkan produksi tahun 2024. Lonjakan produksi beras ini ditopang oleh luas panen yang mencapai 11,32 juta hektar dengan produksi padi dalam bentuk gabah kering giling sebesar 60,21 ton. Tingginya angka produksi ini menjadikan Indonesia mencapai swasembada beras pada akhir tahun 2025. Ini artinya bahwa Indonesia tak perlu lagi mengimpor beras, bahkan bisa mengekspor beras ke negara-negara lain yang membutuhkannya. Surplus produksi beras ini terus bertahan pada tahun 2026. Selama periode semester 1 dari bulan Januari hingga Juni 2026, tercatat surplus beras sebesar 3,7 juta ton, dengan produksi gabah kering panen mencapai 40,08 juta ton. Melihat progres produksi beras yang selalu melonjak itu, Food Agriculture Organization (FAO) atau Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia berani memproyeksikan bahwa produksi beras Indonesia akan mencapai angka 38,6 juta ton pada akhir tahun 2026 atau meningkat lebih dari 4 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya. Para petani pun tersenyum dan mulai sejahtera, seperti yang dicita-citakan Prabowo Subianto. Antara lain karena pemerintah menaikkan harga gabah di tingkat petani menjadi sebesar Rp6.500 per kilogram, sehingga petani memperoleh keuntungan yang cukup signifikan. Presiden Prabowo melalui Kementerian Pertanian dengan tegas memutuskan bahwa harga tersebut merupakan harga yang tidak boleh ditawar, baik oleh perbulog maupun pihak swasta. Hasil-hasil pertanian serta peternakan juga terserap habis oleh program makan bergizi gratis setiap hari. Dan dengan hadirnya koperasi Kelurahan Merah Putih yang 1.000 lebih diantaranya sudah mulai beroperasi,
kehidupan para petani dan penduduk desa lainnya mulai terjamin. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP memotong mata rantai distribusi hasil-hasil pertanian yang selama ini dikuasai oleh para middleman alias tengkulak. Selain itu, para petani nanti tidak perlu lagi meminjam modal kepada rentenir dengan jeratan bunga tinggi karena KDKMP menyediakan pinjaman ringan. Melalui KDKMP pula, masyarakat desa dapat memperoleh bahan-bahan kebutuhan pokok dengan harga rendah, termasuk barang-barang bersubsidi dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah. Harga yang selama ini dipermainkan oleh para distributor, sehingga masyarakat desa dipaksa membeli barang-barang bersubsidi dengan harga di atas ketetapan pemerintah. Keinginan Prabowo untuk mengembalikan hak masyarakat desa yang selama ini lebih banyak dinikmati masyarakat perkotaan secara perlahan tapi pasti sudah mulai terlihat hasilnya. Prabowo tidak mau masyarakat desa hanya mendapat 10% dari kue ekonomi nasional karena jumlah masyarakat desa mencapai 50% dari seluruh penduduk Indonesia. Karena merekalah sesungguhnya tulang punggung ketahanan pangan nasional. Dan sekarang para petani mengakui bahwa di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kehidupan mereka sudah mulai membaik. Ya, mulai presiden ini, alhamdulillah, petani dapat untung. Mulai di gedok harga 65 itulah, itu mulai petani dapat untung. Alhamdulillah. Biasanya kan 45, 5 itu kan udah mentok loh, jadi berputar aja tuh modalnya. Kupak kadang kita kadang apa tuh tanamannya kena omo malah kalah. Tapi ini alhamdulillah situasinya musim ini sedang baik. Baik, musim kemarin juga baik. Pokok saya ingat saya mulai era Prabowo itu, jadi gitu agak membaik ekonomi masyarakat. Pokoknya harga banyak kan tinggi, tinggi. Walaupun nggak setinggi dengan keinginan petani. Itu penting. Tetapi tantangan yang dihadapi Prabowo dan seluruh jajaran pemerintahannya justru semakin keras. Semua program prioritas nasional yang dijalankannya, meskipun sangat pro rakyat, selalu mendapat penolakan dari berbagai pihak. Mulai dari para elit politik yang tidak puas karena kalah pada pemilu 2024, orang-orang yang memang sejak dulu sudah membenci Prabowo, sampai orang-orang yang merasa dirugikan oleh gebrakan-gebrakan Prabowo setelah menjadi presiden. Namun sejak dulu pun, Prabowo sudah menyadari bahwa gagasan-gagasan besarnya akan menemui banyak perlawanan. Setiap niat baik, kata Prabowo, akan selalu berhadapan dengan halangan. Setiap itikat baik akan selalu dijegal oleh orang-orang yang serakah, oleh para pembenci, termasuk para pelaku korupsi. Hal ini disampaikan Prabowo, lagi-lagi jauh sebelum dirinya menjadi presiden. Saudara-saudara, kalau saudara niatnya baik, pasti akan berhadap dengan halangan. Tidak ada itikat baik yang mudah itu hidup. Kalau Anda ingin memperbaiki hidup, ingin tegakkan kebenaran, pasti akan berat. Karena tadi, orang yang serakah, orang yang benci, orang yang korupsi, orang yang banyak sekali. Jadi, saudara jangan berpikir saudara bisa menghadapi sesuatu yang ringan. Pasti ada halangan, pasti dijegal. Apa yang diucapkan Prabowo puluhan tahun yang lalu terbukti benar. Semua kebijakan Prabowo sebagai presiden selalu mendapatkan perlawanan dari orang-orang yang merasa dirugikan, terutama dalam upaya mengatasi kebocoran negara. Tetapi Prabowo tetap konsisten. Transformasi bangsa di segala bidang, terutama di bidang ekonomi dan penegakan hukum, terus dijalankannya sesuai gagasan-gagasannya sejak dulu, walaupun perlawanan terhadapnya justru berlangsung semakin keras. Prabowo senantiasa ingat pesan mendiang ayahnya, Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo. Jika kau menemui keraguan ketika mengambil keputusan, berpihaklah pada rakyat. Dan Prabowo pun tetap konsisten untuk selalu berpihak kepada rakyat. Men of our time.